dalam berapologet tentu beda cara-cara orang. Ada yang dia hanya menjawab saja, begitu. Ada yang dia menjelaskan, gitu. Ada yang mengcounter balik. Beda, gaya orang beda-beda. Seperti itu. Dan saya tidak pernah memaksakan Anda harus bergaya begini, Anda harus begitu. Enggak. Punya stylenya masing-masing seorang apologet itu. Tapi kalau seorang apologet itu sudah ngomongin sendal, ini sendal siapa, ini. Nah kalau udah seperti itu, dia sudah memalukan profesi apologet itu. Memalukan apa namanya pekerjaan seorang apologet itu. Ya tinggalkan saja, kan gampang seperti itu. Nah sekarang itu saya kasih kesempatan gitu loh. Ya, saya memberikan kesempatan. Jikalau kalian ketika saya berdebat, ketika saya ngomong begini, mendapati bahwa menurut kalian omongan saya itu salah, kan saya kasih ruang tuh untuk naik dan berdiskusi dengan saya. Seperti itu, jelaskan seperti itu ya. Ini makanya room saya ini terbuka. Gitu ya. Bagi siapa saja gitu, silakan. Edis, kamu kemarin ngomong katanya Alkitab mengajarkan boleh menyembah manusia, naik ke sini. Kan gitu. Kalau ngomongin saya di belakang, itu artinya seorang pengecut. Kan gitu. Ya. Silakan. Kita kasih naik ada Bang Mici. Ya, silakan Bang Mici. Kita ntar malam kita akan membuka ruang khusus untuk siapa-siapa kalian yang mau ini ya, membantah argumen-argumen saya itu. Ya silakan Mici, apakah Anda Muslim atau Kristen? Macet-macet Mici. Macet-macet Bang. Iya Bang. Ya, Anda Muslim atau Kristen, Bang? Modal dulu ya, Bang ya. Modal dulu, Bang. Modal sinyal lah seenggak-enggaknya, Bang. Jangan naik sinyalnya macet-macet begitu, ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Bang Ridwan 99, silakan. Ya, Bang Ridwan 99, silakan Bang. Halo Bang. Iya, Bang Ridwan, Anda Muslim atau Kristen Bang? Ya, saya Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Gimana Bang? Saya cuma mau bertanya. Apa itu? Abang apa itu? Yakin kan sama manusia pertama di dunia? Siapa manusia pertama di dunia? Bang, pokok bahasan antara Islam dan Kristen bukan itu Bang. Bukan Al-Quran Ya, tidak ya. datang. Gini, biar saya jelaskan dulu Ya. Bang ya. Gini, ada diskusi-diskusi yang bukan debat antara Islam dan Kristen. Ada diskusi-diskusi yang menjadi pokok perdebatan Islam dan Kristen. Maksud saya gini, Bang. Kalau misalnya Anda Maksud membahas saya isu-isu begini, itu, Anda bisa mendengar suara saya dengan baik? Ya. Gini Bang, Anda kan Islam. Ya. Oke. Islam datang itu menurut para ustadz-ustadz ingin meluruskan ajaran-ajaran sebelumnya. Katanya begitu. Betul nggak itu? Ya, terus? Nah, yang mau diluruskan itu apa? Itu pokok bahasan kita, Bang. Jangan membahas mengenai manusia pertama siapa. Bukan itu. Islam datang bukan untuk itu. Begini Bang, begini maksud silakan. saya kan saya mau pertanyakan ya, siapa yang pertama? Siapa yang pertama jika dari segi Kristen juga Adam juga diakui sebagai manusia pertama. Lantas saya mau bertanya siapa Tuhan
Adam sebelum Nabi Isa lahir gitu kan. Maksudnya gitu. Ya, semua di dalam Alkitab itu Bang mempertuhankan Yehova. Di dalam Alkitab itu baik Adam dan semuanya Bang mempertuhankan Yehova. Mempertuhankan itu apa sih Bang? Mempertuhankan itu artinya menuruti. Nah, cuman Adam itu dia jatuh dalam dosa karena dalam proses mempertuhankan itu akhirnya dia tidak mempertuhankan dia malah mempertuhankan setan dengan cara dia lebih mengikuti apa kata setan ketimbang apa kata Yehova. Begitu. Lantas siapa Yehova itu? Siapa dia? Yehova itu kalau dalam bahasa kami Bang itu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Cuman di dalam iman kalian, kata Yehova itu atau YHWH atau Yahweh itu kalian ambil. Tetapi kalian ketika mengambil itu, kalian itu nggak ngerti apa yang kalian ambil. Saya kasih contoh misalnya Bang ya. Nabi-nabi di dalam perjanjian lama, namanya itu mengandung nama YHWH itu. Contoh misalnya, Yesaya, kemudian Zakaria, kemudian Yohanan, bahkan Yesua. Yesus itu Bang, nama depannya itu adalah YHWH, Yesua gitu. Nah, di dalam agama Islam ada 2 orang nabi yang namanya itu mengandung nama itu, yaitu Zakaria dan Yahya. Nah, tidak ada satupun nabi yang mengandung nama Allah di dalamnya. Makanya tidak ada nabi yang bernama Abdullah, terus siapa? Amrullah, Fikrullah, nggak ada. Nggak ada, Bang. Makanya kalau kita kesimpulannya bahwa Allah itu bukan Tuhannya nabi-nabi terdahulu. Buktinya tidak ada satupun nabi yang ada nama Allahnya. Berarti kesimpulannya para nabi itu juga tergolong dari sistemnya Allah gitu. Maksudnya atau gimana? Saya ulangin lagi ya, pelan-pelan Pak. Gini Bang. Anda pernah dengar nggak istilah Abdullah? Abdullah terus? Oke, itu kalau kita pecah, kita gali secara akademis, nama itu terbentuk dari 2 suku kata. Abdu dan Allah menjadi Abdullah, artinya hamba daripada Allah. Kan gitu. Nah, makanya nama dia mengandung nama Tuhannya begitu. Nah, di dalam Alkitab, nabi-nabi terdahulu juga mengandung nama Tuhannya. Contohnya Yesaya, kemudian Zakaria, kemudian siapa lagi? Yohanan, Yesua, begitu. Nah, tidak ada satupun nabi di dalam agama Islam yang mengandung nama lah itu, Allah itu, nggak ada. Coba sebutkan satu nabi yang mengandung nama Allah di dalam namanya. Siapa? Memang itu tidak ada, tapi itu menjadi satu bukti. Kalau kita bicara hal itu, kita akan lebih jauh lagi. Tapi saya kan cuma bertanya. Iya, maksud saya begini Bang. Itu justru menjadi pertanyaan gini. Kenapa? Menjadi pertanyaan gini Bang. Kenapa dulu? Gitu. Begini Bang, tenang. Kalau diskusi itu tenang dulu Bang. Gini ya. Mengapa dulu tidak ada satu nabi pun yang mengandung nama Allah di dalamnya? Justru nabi-nabi terdahulu mengandung nama Yah di dalam namanya. Contoh Zakaria. Kemudian contoh Yahya. Kan mengandung nama Yah di situ, Bang. Berarti seorang nabi harus memiliki nama Yah gitu. Tidak harus. Tetapi kenapa tidak ada satupun dari? Oke, kalau begitu. Oke, kalau begitu coba sebutkan. Anda memiliki 124.000 nabi, betul? Iya. Oke, coba sebutkan satu saja nama nabi yang mengandung nama Allah.
Silakan. Itu memang tidak ada Bang, tapi kan Nah, itu buktinya, itu menjadi bukti Bang, gini. Itu menjadi bukti bahwa memang nabi-nabi terdahulu tidak ada satupun yang menyembah Allah Bang, gitu. Justru ketika Anda menyembah Allah itu menjadi pertanyaan, Anda ini membikin Tuhan baru. Gitu. Di Kristen kan juga ada Allah juga Bang. Gimana itu konsepnya? Nggak ada Bang. Di dalam agama Kristen tidak dikenal istilah Allah. Bahkan kalau Anda sebut Allah di gereja, saya pastikan nanti jemaat itu lari ketakutan, mereka bubar semua. Terus siapa yang saya mau tahu itu siapa ya Yesus itu apa? Enggak, jangan ke situ dulu. Apakah Anda sudah mengakui dulu nggak? Mengakui nggak bahwa tidak ada Allah itu disembah oleh nabi-nabi terdahulu? Bagaimana? Tidak ada? Tidak pernah ada nabi-nabi terdahulu yang memberitakan tentang Tuhan bernama Allah. Ada. Ya, sebutkan siapa satu nabi yang memberitakan tentang Allah. Mulai dari Nabi Sulaiman pun semua nabi juga akan memberikan. Yaudah, apa arti Sulaiman? Apa arti Sulaiman coba? Saya tidak menafsirkan atau tidak paham. Ya, jadi yang mau saya kasih info kepada Anda Bang, gini, saya mau memberi info kepada Anda begini. Sebenarnya apa yang tertulis di dalam buku-buku kalian, kitab suci kalian, itu sebenarnya cerita-cerita dari Alkitab Bang. Kalian ambilin, kalian jadikan bahan agama baru gitu loh. Makanya saya mau tanya. Iya, justru ini saya ngajarin Anda, saya mengajarkan kepada Anda, saya memberikan informasi kepada Anda bahwa isi yang tertulis di dalam kitab Anda itu sebenarnya hanya mengutip-ngutip atau mengambil-ngambil kisah-kisah di dalam Alkitab. Karena Anda kan belum pernah membaca keduanya Bang, jarang Bang ada orang yang membaca keduanya. Saya kebetulan adalah orang yang membidangi itu. Saya itu sudah membaca Al-Quran, hadis, sudah saya baca sampai kelar. Saya baca juga Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu juga sudah saya baca sampai kelar. Dan itu bukan sekali, 2 kali Bang. Ya, saya baca terus menerus. Setidak-tidaknya saya mengkatamkan Al-Quran itu 100 kali Bang. Dan setidak-tidaknya saya mengkatamkan Alkitab itu 40 kali. Cuman dicampur-campur pakai Alkitab suara. Jadi ada Alkitab suara Bang, cuman didengar saja. Ada juga Al-Quran yang ini murotal. Jadi ada Bang Al-Quran yang MP3 juga ada itu. Nah itu sudah sering saya putar-putar tuh. Kalau dihitung-hitung bisa 100 kali itu dari Al-Fatihah sampai anak saya ulang-ulang. Jadi saya ngerti persis isinya. Begitu. Nah banyak orang ketika saya sampaikan ini kaget. Kaget karena apa? Karena seumur hidupnya memang Qurannya itu nggak pernah dibaca artinya. Cuman dibaca huruf Arabnya doang. Makanya ketika ditanya apa yang barusan kamu baca, ya nggak tahu. Yang penting dapat pahala. Kebanyakan kayak begitu Bang. Begitu. Saya memang paham dengan hal itu. Cuman saya cuma mau bertanya kan tadi. Saya mau bertanya siapa Tuhan terdahulu sebelum Isa turun? Kenapa Isa tidak turun lebih awal? Baik. Sederajat dengan Nathan lah. Gitu pertanyaan kan? Bagus. Sama masalah kitab-kitab saya tidak paham, saya tidak pandai gitu kan. Ya. Tapi saya kan cuma mau bertanya. Saya paham Bang. Ya, saya ngerti kok. Saya ngerti. Itulah alasannya. Itulah juga yang menjadi alasan kenapa Anda sampai hari ini masih menjadi orang Islam. Gak apa-apa. Gini, kalau saya begini. Kenapa kok tidak Yesus dari awal saja dia datang gitu? Karena begini Bang, konsepnya Bang. Konsepnya itu dahulu Tuhan itu sudah berjanji bahwa akan ada seorang juru selamat yang akan menjadi penyelamat seluruh umat manusia yang akan datang. Dialah Sang Mesias itu. Nah, Sang Mesias ini datangnya dari Tuhan. Jadi Mesias ini asalnya dari Tuhan, Bang.
Makanya barang siapa yang menerima dia, menerima Yesus, ia juga menerima yang mengutus Yesus. Begitu. Jadi menerima Yesus itu sama saja dengan menerima Bapa di surga. Begitu. Nah cuman kalian ini tidak mau menerimanya. Kalian malah lebih menerima yang asing. Yaitu Tuhan negeri Arab. Seperti itu. Kalian justru malah berbakti kepadanya. Itulah yang mengakibatkan kalian sampai hari ini masih memitar-nitari batu dan menciumi batu. Seperti itu. Itu bedanya kita. Jadi jangan kalian pikir kalian berbakti kepada Mesias dan Bapa di surga. Tidak. Kalian berbakti kepada Tuhan negeri asing itu. Dan Rasulnya yang kalian ikut-ikuti. Seperti itu Bang. Dan barang siapa yang mengikuti, barang siapa, di dalam Alkitab itu Bang, kalian itu dikatakan orang-orang yang dituntun oleh orang buta. Begitu Bang. Jadi sebelum Nabi Isa turun, umat yang dahulunya itu tidak selamat atau gimana, Bang? Pendapat Anda? Baik, pertanyaan yang bagus. Bagaimana dengan umat-umat terdahulu sebelum datangnya Yesus? Ya, jadi begini Bang, kita harus berbicara Yesus sebagai Sang Firman dulu, sebelum dia datang sebagai manusia. Nah, Yesus sebagai Sang Firman, ya, ketika kita mentaati Sang Firman tersebut, itu sama saja dengan mentaati Yesus. Begitu. Mentaati Bapa di surga, begitu. Nah, ketika Sang Firman itu turun menjadi manusia, di situ pernyataannya sebagai manusia, seperti itu. Belum di dalam Perjanjian Lama, Sang Firman itu belum menyatakan dirinya sebagai manusia. Dia masih berupa firman, berupa hikmat Tuhan, pengajaran, seperti itu. Nah, ketika kita mematuhi firman Tuhan sebelum kedatangan Tuhan Yesus, itu sama saja dengan mematuhi Bapa di surga, sama saja dengan mematuhi Sang Firman. Jadi sama Bang, zamannya itu sebenarnya tinggal ketika zaman Yesus berarti Firman menjadi manusia. Sebelumnya Firman masih belum menjadi manusia. Sama itu Bang. Jadi sebelum orang-orang yang sebelum Yesus, kalau dia mentaati firman Tuhan, orang tersebut juga akan tetap diselamatkan. Kalau dia tidak mentaati firman Tuhan, orang tersebut tidak akan diselamatkan. Sama seperti di zaman Yesus pun sama. Barang siapa yang mentaati Yesus, yaitu mentaati firman Tuhan yang hidup, mereka akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak mendengar dan tidak mentaati firman Tuhan yang hidup, mereka juga tidak akan diselamatkan. Nah seperti kalian ini, kalian tidak mau mendengarkan Yesus, kalian lebih mendengarkan yang satu lagi tuh, yang katanya, tahu kan kalian kan? Nanti saya sebutin kena ban lagi. Tanya nih Bang, kalau Yesus kan datangnya akhir kan? Berarti jangan banyak-banyak lah Bang, itu dulu lah. Jangan boros-boros. Gini, kenapa Anda lebih memilih pengajaran-pengajaran yang dalam tanda kutip sudah jelas-jelas buruk ketimbang mengikuti Yesus? Kalau masalah keyakinan itu menurut masing-masing Bang, bagaimana kita bisa yakin kalau kita tidak tahu kan? Oke, baik, saya jelaskan sekarang pelan-pelan. Bang, ini mohon maaf ya, saya nggak bermaksud untuk menyinggung agama Anda. Saya mau tanya bagus-bagus nih Bang. Anda tahu bahwa Anda mengikuti sosok yang bernama Muhammad? Ya. Oke. Apakah Anda percaya bahwa dia orang baik? Ya. Oke. Coba Bang, Anda punya istri? Mohon maaf saya tanya dulu. Anda punya istri nggak? Nggak ada. Nggak punya. Oke, gini aja. Anda punya ibu? Mohon maaf ya Bang ya. Mohon maaf Bang. Anda punya ibu? Ya. Oke. Bang, kalau kira-kira Bang, ibu Anda disuruh nyusui pria lain, kira-kira itu perbuatan baik atau buruk Bang? Secara logika itu kalau memang baik dalam segi agama ataupun dari segi moral pun tidak baik. Tidak baik. Baik, saya kasih contoh ya Bang ya. Nih, biar Anda ngerti Bang. Mohon maaf nih, saya nggak bermaksud untuk menyinggung iman Anda ya. Cuman Anda biar ngerti, biar Anda kenal siapa sesungguhnya ya yang Anda ikuti itu. Nih, saya kasih contoh Bang ya. Bentar ya.
Bentar. Kita harus ngerti, ngajarin ya. Ini Bang ya, saya bacakan ya Bang ya. Oke, kelihatannya Bang ya. Anda belum pernah dengar ini, biar Anda menilai sendiri bagaimana kelakuan yang Anda ikuti itu. Oke? Oke. Anda atau saya yang baca Bang? Baca sendiri aja lah. Oke. Ini dari hadis ya Bang ya, ini hadisnya ya. Ini hadisnya ya. Oke, dibacakan terjemahannya nih. Dari Musnad Ahmad nomor 25764. Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad yakni Ibnu Salamah dan seterusnya dari Sahlah. Jadi ada seorang wanita bernama Sahlah. Sahlah ini siapa? Istri dari Abu Huzaifah. Nah, Sahlah dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim bekas budak Abu Huzaifah masuk rumahku sedang dia sudah tumbuh jenggotnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, susuilah dia. Istri Abu Huzaifah berkata, kaget dia kan, bagaimana aku menyusuinya sedangkan janggutnya telah tumbuh. Ya. Namun kemudian dia menyusuinya sehingga Salim pun bisa masuk ke dalam rumahnya. Saya tanya, apakah ini adalah kelakuan sang Nabi Baginda yang Anda ikuti itu? Itu memang bukan kelakuan dia, tapi kan dia cuma menyuruh. Bang, kalau ada seorang perempuan punya suami, lalu perempuan tersebut disuruh menyusui laki-laki yang sudah berjanggut. Kira-kira menurut Anda itu menyuruh perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baik. Kenapa Anda masih ikutin? Oke. Saya memang tidak paham dengan. Nah, makanya Bang, saya yang mengerti. Anda menjadi Islam itu karena ketidaktahuan Anda, begitu. Makanya di sini kalau Anda mau belajar, saya ajarin, gitu, Bang ya. Saya tidak mau membahas tentang hal seperti itu. Saya Gimana, Bang? cuma mau tanya. Nggak kedengeran tadi, Bang. Gimana? Saya tidak mau tanya tentang keimanan saya, ataupun saya tidak mau tanya tentang kita. Iya, kalau Anda tidak mau tahu kebenaran, bagaimana saya mau memberitakan Anda kebenaran? Saya ini memberitahukan kepada Anda, ikutlah Tuhan Yesus, ikutlah Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau Anda dikasih yang benar saja Anda nggak mau, Anda maunya, Anda ini sudah diracuni oleh yang namanya dogma sejak kecil, sudah dicekokin, pokoknya kamu harus ikut ini, masuk surga kamu ikut ini. Oh, Anda udah sudah dijampi-jampi. Nah, saya ingin menyadarkan Anda begitu. Semoga Anda mau berpikir, semoga Anda mau merenungkannya. Ingat, agama itu bukan hanya ikut-ikutan, Bang. Kalau Anda hanya ikut-ikutan, Anda ini tak ubahnya hanyalah seorang boneka yang dikasih baterai, yang ikut-ikutin, belok kiri, kiri. Belok kanan, kanan. Jangan seperti itu, Bang. Jadilah bijaksana dengan mengikuti yang benar. Oke? Justru itu saya mau bertanya sama abang yang paham akan baik dalam hal agama Islam ataupun Kristen. Iya, Bang, ada kelas, Bang, ada tahap-tahapnya, Bang. Gini dulu, gini loh. Tahapnya itu begini. Anda kan sudah saya kasih tahu tadi kebenaran. Apakah itu perbuatan yang baik atau yang aduh, saya kalau ngomong nanti kena. Gini aja, Bang. Kalau Anda punya ibu Anda disuruh menyusui pria berjanggut, kira-kira itu perbuatan mesum atau tidak? Masalahnya bukan di situ, Bang. Cuma saya mau tahu saja seperti apa atau
apa sebelumnya yang terjadi sebelum Isya dan setelah Isya gitu. Bukan Ya, oke lah Bang, belajar dulu lah. Nanti Anda kemana-mana lagi ya, belajar dulu lah. Teman-teman, gini loh. Kalau ada tangga, usahakan kaki Anda itu di tangga 1 dulu, baru tangga 2, baru tangga 3, baru tangga 4. Kalau tangga 1 saja sudah Anda ingkari, Anda tidak mau menerima kebenaran itu, bagaimana Anda akan menerima kebenaran yang lainnya? Ya, satu-satu. Dibilang hadis palsu katanya. Gini loh, saya ini membuka ruang di sini terbuka kepada siapapun. Jangan cuma ngomong di kolom komentar. Naik ke sini, kemudian paparkan nih. Siapin data-datanya. Dis, kamu ngomong begini, ini salah, ini palsu, yang bener ini. Gitu, baru diskusinya itu enak. Ya. Justru Anda mendapat nama loh. Anda kalau bisa mengalahkan saya dalam suatu perdebatan, Anda akan mendapat nama. Ya, ayo silakan. Yoyo Bangkok. Silakan Yoyo Bangkok. Silakan Yoyo Bangkok, nyalakan kamera Anda. Halo Bang. Yoyo Bangkok. Jadi TV. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Bang Yoyo, saya tanya dulu Bang, Abang Muslim atau Kristen? Saya Muslim Bang, Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Abang utarakan? Silakan. Utarakan apa ya? Saya kebetulan masuk aja ini. Abang sudah nonton channel saya ini hanya sekali, 2 kali atau udah sering sebelumnya? Sering sih sering Bang. Sering. Coba Bang, Iya. apa yang mau Anda bantah? Ya saya sih tidak membantah Bang. Kita saling menghargai aja udah cukup segitu aja ya. Seharusnya begitu Bang. Seharusnya kita saling menghargai. Cuman Bang, ada banyak saudara-saudara kalian, ya ustadz-ustadz kalian, itu kerjanya pagi, siang, sore, malam ngomongin kami terus. Gitu loh Bang. Bahkan pokoknya dipaksa, pokoknya Muhammad itu dinubuatkan dalam Alkitab. Makanya ini saya jawab Bang. Sebenarnya gini, kalian kalau kan kalian tuh sebenarnya bangga begitu kalau memang betul nama Muhammad tuh dinubuatkan dalam Injil. Tetapi Bang, kalau pengajarannya berbeda dengan Injil, tentu itu sesuatu yang mengusik atau tidak seperti kayak duri dalam daging. Saya kasih contoh misalnya gini. Kalau ada seseorang mengklaim bahwa dirinya dinubuatkan oleh Al-Quran, bahwa dia akan datang meneruskan ajaran Muhammad, tetapi dia malah ngajarin yang sebaliknya, ngajarin yang berbeda. Tentu Anda sebagai Muslim harus meluruskan itu, betul nggak? Contoh Lia Aminuddin Bang, tahu Lia Eden? Nah Lia Eden itu mengaku meneruskan ajaran Al-Quran, tetapi dia mengaku bahwa dia adalah Jibril. Pengajarannya pun bukan pengajaran Islam, beda. Anda sebagai Islam ya wajar dong Anda menjawab itu. Nah begitu juga dengan saya Bang. Tapi intinya apa yang saya sampaikan Anda tidak bisa bantah ya. Iya. Nah lalu kenapa Anda masih tetap Islam? Ya karena kita kan agamanya situ Kristen, saya Islam. Jadi maksud saya
kita saling menghargai dan nggak usah saling menghina. Ya, Satu tidak saling sama menghina, lain. Bang. Di sini saya berusaha untuk diskusi yang baik supaya tidak saling menghina, begitu. Ya, Saya ini hanya menjawab saja, Bang, begitu loh. Ya, ya, oke ya. lah. Kalau misalnya tidak ada yang Anda bantah, ya sudah seperti itu. Saya terbuka ya. Oke, siap, Bang Baik, Hanis ya. saya terbuka. Salam toleransi ya. Ya, silakan.